Dari sekian banyak penyakit pada saraf, tumor merupakan salah satu yang banyak terjadi di masyarakat. Sayangnya, gejala tumor saraf seringkali tak jelas. Namun jika dibiarkan, tumor ini bisa menyebabkan gangguan saraf yang semakin serius. Oleh karena itu, penting bagi Sobat Vivisi untuk mengenali lebih dalam mengenai jenis tumor ini. Simaklah penjelasan tentang tumor saraf oleh Dr. Ziki Ombana, dokter spesialis saraf, berikut ini. Apa pengertian dari tumor saraf dan apa saja jenisnya? Untuk tahu tentang tumor saraf, maka saya akan jelaskan dulu tentang saraf tersebut ya. Saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi adalah daerah kabel-kabel yang menjalar sampai daerah ujung-ujung jari dan tangan. Nah itu. Kemudian tumor adalah suatu pertumbuhan abnormal dari sel-sel tersebut. Jadi apabila terjadi gangguan pertumbuhan sel pada otak, terjadilah tumor otak. Kalau memang terjadi gangguan pertumbuhan sel pada sumsum tulang belakang, terjadilah tumor medula spinalis, atau pada saraf tepi, terjadilah tumor saraf tepi. Dan tumor tersebut dibagi menjadi dua, tumor primer atau tumor sekunder. Tumor primer adalah tumor yang memang tumbuh dari sistem saraf tersebut, sistem sel saraf tersebut ya. Tapi kalau tumor sekunder adalah tumor anak sebar. Artinya mungkin seseorang tersebut memiliki kanker paru atau kanker usus besar yang menyebar ke daerah sistem saraf. Apa penyebab tumor saraf? Penyebab tumor saraf sebetulnya sama dengan penyebab tumor-tumor lainnya, yaitu di mana seseorang memiliki bakat genetik terjadi pertumbuhan abnormal dari sel tersebut. Tapi jangan khawatir, karena setiap orang juga memiliki suatu sistem untuk menekan pertumbuhan tumor. Tapi karena satu dan lain hal, maka sistem tersebut tidak dapat menekan pertumbuhan tumor. Biasanya apa? Biasanya karena memang daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, adanya namanya karsinogen atau zat-zat yang memupuk pertumbuhan tumor tersebut yang biasa kita dapatkan dari makanan, dari polutan, dari gaya hidup, dan banyak sekali misalnya radikal bebas dan lain-lain. Apa gejala tumor saraf? Gejala yang dirasakan dari tumor saraf tergantung dari sistem saraf yang terkena. Kalau terkena di otak, awalnya ditandai dengan sakit kepala secara progresif dan kronik ya, lama dan semakin berat. Begitu pula dengan di daerah sumsum tulang belakang, tergantung areanya di mana. Kalau kenanya di daerah depan, maka akan mengenai sistem motorik, terjadi kelumpuhan atau gangguan pergerakan. Tapi kalau terjadi di gangguan belakang, di sebelah belakang, maka terjadi gangguan sensorik atau sistem rasa. Misalnya karena rasanya menjadi kesemutan, kebas, dan seperti itu. Lalu apabila di sistem saraf tepi, maka tergantung kabel mana atau saraf mana yang terkena, otomatis disitulah organ yang mengalami gangguan. Bagaimana pengobatan tumor saraf? Untuk menegakkan diagnosis dari tumor saraf, maka seorang dokter akan melakukan anamnesis atau wawancara dari pasien. Kita akan menanyakan onset atau sejak kapan keluhan tersebut muncul. Karena yang disebut tumor biasanya munculnya antara hitungan bulan sampai tahunan. Artinya dia menahun ya, lama. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan? Yaitu pemeriksaan penunjang biasanya kita lakukan MRI di daerah sistem saraf yang kita mau lihat. Bisa itu di otak atau di sumsum tulang belakang. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa tumor marker, dan tentunya kita akan eksplorasi pemeriksaan lain apakah penyebab tumor ini primer atau ini adalah tumor anak sebar, karena tata laksananya sangat berbeda. Bagaimana pengobatan tumor saraf? Pengobatannya itu dibagi menjadi beberapa sebab gitu loh. Misalnya kalau ternyata tumornya tumor primer, itu maka dioperasi adalah suatu tindakan yang sangat memiliki memiliki harapan hidup yang sangat baik. Tapi kalau memang tumornya tumor sekunder karena anak sebar, mungkin bisa dilakukan operasi pada kasus-kasus tertentu, tapi secara umum pemberian pengobatan seperti radioterapi atau kemoterapi itu lebih dipilih untuk tumor yang sekunder. Bagaimana pencegahan tumor saraf? Untuk pencegah tumor saraf pada khususnya, tapi sebetulnya
tumor pada umumnya ya. Yang pertama adalah apabila kita memiliki faktor risiko tumor di keluarga, tumor di organ manapun, maka kita harus lebih menjaga kesehatan, pola makan, dan segala macam. Karena kemungkinan ini menurun cukup besar. Yang kedua, kita harus hindari makanan-makanan yang memiliki karsinogen. Misalnya, makanan-makanan mengandung arang atau gosong ya. Kemudian makanan-makanan mengandung pengawet, nah seperti ini. Dan makanan-makanan juga yang mengandung logam bebas, logam berat seperti merkuri dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi ini sebaiknya dihindari. Dan tentunya karsinogen-karsinogen lainnya yang terutama banyak dalam tembakau atau rokok. Sekian pembahasan mengenai tumor saraf. Saya Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.